Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas tipe soal UTBK TKA Kimia 2021 berdasarkan FR untuk peserta yang sudah ujian di gelombang yang kedua. Langsung saja ke soal yang pertama. Bentuk molekul dari atom C yang mengikat atom O pada senyawa CH3CHO adalah yang mana? Oke, di sini kalau misal kalian tahu CHO itu termasuk ke dalam gugus fungsi aldehid. Jadi ini akan mempermudah kita dalam memprediksikan bentuk molekulnya, di mana dalam aldehid nanti bentuk strukturnya adalah C, kemudian ada O. Di atas ini rangkap 2, ikatan antara C dan O, kemudian ada H. Kemudian tinggal di sebelah kirinya ada CH3. Nah, yang ditanyakan adalah bentuk molekul C yang mengikat atom O, berarti yang ini nih. Nah, kita akan cek terlebih dahulu apakah di atom pusat C ini ada pasangan elektron bebas atau tidak. Di sini kan ada C dengan nomor atom 6. Jadi 6 ini kalau kita konfigurasikan akan menjadi 2 dan 4. Artinya C memiliki 4 elektron valensi. Nah, di sini kalau kita lihat si C itu juga sudah punya 4 elektron, mengikat 1, 2, 3, dan 4. Sudah ada 4 ikatan, berarti nanti di atom C ini tidak ada pasangan elektron bebas. Sehingga karena tidak ada, kita langsung tentukan saja. Di sini C itu punya 3 jenis ikatan ya. Ada satu ikatan tunggal yang sebelah kanan ini, kemudian ada satu ikatan rangkap 2 yang atas, dan ada satu ikatan tunggal yang kiri. Berarti dengan kata lain itu polanya adalah A, X3 karena atom pusat C mengikat 3 pasangan elektron ikatan. Sehingga kita tinggal cek saja AX3 itu bentuk molekulnya adalah trigonal datar atau segitiga datar atau trigonal planar. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 2, konfigurasi elektron suatu ion X2+ adalah Ar3D4. Di sini Ar menggantikan 18 elektron ya. Pertanyaannya, jumlah elektron tidak berpasangan yang dimiliki unsur tersebut adalah yang mana? Oke. Di sini X2+ konfigurasinya Ar3D4, di mana plus itu artinya melepas elektron. Artinya konfigurasi X2+ ini adalah konfigurasi ketika dia posisinya sudah melepas 2 elektron. Nah, kalau kita mau kembalikan dia ke posisi semula, berarti kan kita tambahkan 2 elektron. Nah, kalau kita menambahkan, yang kita tambahkan dari kulit 4S ya. Jadi, X adalah Ar3D4 4S2. Tapi kan konfigurasi Ar3D4 4S2 itu tidak ada. Yang ada itu adalah Ar3D5 4S1. Ini adalah untuk unsur dengan nomor atom 24 lebih tepatnya. Sehingga untuk mengecek jumlah elektron yang tidak berpasangan, kita akan gambar kamar atau orbitalnya. D itu punya 5 kamar, sedangkan S punya 1 kamar. Di D ini ada 5 elektron, berarti kalau saya gambar 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang S di sini ada 1 elektron, berarti hanya ada 1. Yang ditanyakan jumlah elektron tak berpasangan. Di sini yang tidak berpasangan dari D ada 5, kemudian dari S-nya ada 1. Totalnya adalah 6, sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 3, sebanyak 2 mol Zn bereaksi dengan 3 mol HCl menurut reaksi berikut. Ketika terbentuk 1 mol gas, jumlah reaksi yang sisa adalah yang mana? Oke, persamaannya sudah ada dan sudah setara, nilai molnya sudah diketahui, berarti saya akan MRS. Oke, MRS di sini mula-mula Zn tadi 2, kemudian yang HCl adalah 3. Soal mengatakan bahwa terbentuk 1 mol gas. Nah, siapa yang gas? Di sini yang gas adalah H2. Berarti dengan kata lain di H2 ini di posisi S-nya terbentuk 1 mol. Berarti dengan kata lain nanti di posisi R-nya juga 1. Nah, untuk mencari mol HCl dan Zn di posisi R, kita tinggal menggunakan perbandingan koefisien. H2 untuk koefisien 1, nilai molnya 1. Berarti HCl karena nilai koefisiennya 2, molnya nanti adalah 2. Sedangkan Zn karena dia koefisiennya 1, berarti nilai molnya 1. Berarti untuk yang reaktan kan tandanya dikurang ya.
Oke, berarti yang Zn 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1, yang HCl 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah reaksi sisa. Berarti karena dia tidak spesifik diminta reaksi Zn atau HCl, berarti ini dengan kata lain yang kita cari adalah jumlah reaksi sisa totalnya. Ada 1 di sini, ada 1 di sini. Berarti totalnya adalah 2 mol. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang D ya. Jadi 1 tambah 1 adalah 2. Selanjutnya nomor 4, data energi ionisasi ke-1 sampai ke-6 dalam kilojoule per mol adalah 578, 1820, 2750, 4580, 6220, 37830, dan 47280. Di antara unsur KLMNO yang memiliki energi ionisasi sesuai dengan energi ionisasi tersebut adalah yang mana? Oke, saya akan tulis dulu energi ionisasinya, saya akan tulis ke bawah. Nah, untuk mencari dia itu termasuk unsur golongan berapa, jadi saya akan cari dari semua data yang di sini yang peningkatan energi ionisasinya paling tinggi. Jadi ini ada peningkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. 6 di sini ya. Nah, saya tidak perlu menghitung pasti karena pasti kelihatan yang peningkatannya paling tinggi. Di sini yang peningkatan paling tinggi adalah dari data 6220 ke 37830. Ini adalah peningkatan ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling tinggi adalah peningkatan kelima yang ini, berarti unsur tersebut adalah unsur golongan 5A. Karena yang paling tinggi adalah peningkatan ke 5. Berarti kita tinggal cari antara KLMNO yang termasuk golongan 5A yang mana. Kita akan konfigurasikan 12K kalau dikonfigurasikan 282. Kemudian 13L 283, 14M 284, 15N 285 dan 16O 286. Berarti di sini golongannya adalah 2A, sedangkan L itu yang paling akhir elektronnya berarti 3A, M adalah 4A, dan N adalah 5A. Berarti yang golongan 5A adalah yang N. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 5, untuk reaksi 2A menjadi B+ diperoleh data berikut. Ada 4 data percobaan. Order reaksi A pada menit ke-10 adalah berapa? Oke, ini adalah data aslinya. Jadi bisa kita lihat ya, setiap ini ya, waktunya bertambah 2 menit, nanti nilai konsentrasinya akan berkurang 0,02. Ini bertambah 2 menit juga berkurang 0,02 dan sebagainya. Berarti kan nanti ketika menitnya 8, nilai konsentrasi A adalah 0,12 dan ketika menitnya adalah 10, nilai konsentrasi A adalah 0,10. Berarti jawabannya antara pilihan C, D, atau E. Bagaimana menghitung ordernya? Menghitung order karena di sini hanya ada satu data konsentrasi A, berarti saya tinggal bebas menggunakan data manapun, bandingkan saja. Misal saya akan menggunakan data 1 dan data 2, tapi hati-hati di sini data yang diketahui adalah waktu, sehingga nanti akan berbanding terbalik ya antara waktu dengan konsentrasi. Jadi misal T1 per T2 berarti sama dengan A2 pangkat X dibagi A1 pangkat X. T1-nya sudah ada 0, T2-nya sudah ada 2. Kemudian A data keduanya adalah 0,18, A data ke-1 adalah 0,2 pangkat X. Nah, 0 dibagi 2 adalah 0, kemudian 0,18 dibagi 0,2 adalah 0,9 pangkat X. Karena di sini X-nya tidak mungkin 1 dan tidak mungkin 2, berarti satu-satunya yang paling mungkin adalah 0. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 6, tekanan 8,8 gram gas X dalam 4 liter adalah 2 kali tekanan 7,1 gram gas klor, di mana MR-nya adalah 71 dalam wadah yang sama. Pertanyaannya, massa molar gas X adalah berapa? Massa molar itu sama dengan massa
molekular relatif ya atau MR. Jadi kita tinggal menggunakan perbandingan saja antara mol dan tekanan antara X dan Cl2. Jadi Px per PCl2 sama dengan mol X per mol Cl2. Dimana soal tadi mengatakan tekanan dari gas X itu adalah 2 kali tekanan dari Cl2. Berarti Px sama dengan 2 PCl2. Nah ini akan saya substitusi nanti, yang Px akan saya ganti 2 PCl2. Kemudian karena nilai mol masing-masing gasnya belum ada, saya jabarkan ya. Jadi 2 PCl2 per PCl2 sama dengan massa X per MRX per massa Cl2 per MR-nya Cl2. Ini yang PCl2 bisa saya coret-coret sehingga 2 sama dengan massa X sudah ada 8,8, MRX-nya nanti dicari, kemudian massa Cl2-nya sudah ada 7,1, MR-nya adalah 71. Ini bisa saya coret-coret, 7,1 dengan 71 itu adalah 0,1. Kemudian saya akan pindah ruas ke kiri, 2 dikali 0,1 adalah 0,2 sama dengan 8,8 per MRX. Sehingga MRX adalah 8,8 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 44. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 7, perhatikan gambar diagram sel berikut. Jika 0,1 mol Ni2+ terbentuk pada wadah kiri, maka pada wadah sebelah kanan akan menjadi seperti apa? Oke. Di sebelah kiri di sini ada elektroda Ni dengan larutan NiSO4. Kemudian dia akan mengalami oksidasi yang terjadi di anoda. Nah, reaksi anoda adalah reaksi oksidasi, sehingga nanti reaksi di anodanya adalah Ni menjadi Ni2+ plus 2 elektron. Sedangkan di wadah sebelah kanan atau di katodanya akan terjadi reduksi. Berarti nanti kalau reduksi dari si Ag plusnya ini nanti ya, berarti reaksinya adalah Ag plus elektron menjadi Ag. Dalam suatu reaksi jumlah elektron harus sama. Di sini belum sama. Artinya yang atas atau anoda saya kali 1, yang katoda itu akan saya kali 2 agar elektronnya sama. Berarti yang anoda tetap, tapi yang katoda akan menjadi 2Ag plus 2 elektron menjadi 2Ag. Soal mengatakan Ni2 plusnya sebesar 0,1. Nah, penghubung antara anoda dan katoda dalam reaksi adalah elektron ya. Ini ada 2 elektron, di sini ada 2 elektron. Ni2 plus untuk koefisien 1, nilai molnya adalah 0,1. Karena elektron koefisiennya 2, berarti molnya adalah 0,2. Sehingga elektron yang di bawah juga 0,2 mol. Sehingga karena si Ag itu koefisiennya juga 2, nilai molnya adalah 0,2. Sehingga di katoda atau di wadah sebelah kanan akan terbentuk Ag sebesar 0,2 mol. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang B. 8 terakhir, jika molalitas senyawa berikut ini sama, senyawa yang akan memiliki titik didih tertinggi dalam air adalah yang mana? Kita harus ingat konsep jumlah partikel ya. Ketika Cp naik, P akan turun. Cp naik, Tf akan turun. Cp naik, Tb akan naik. Dan Cp naik, P atau tekanan osmotik akan naik. Untuk suatu elektrolit, Cp itu menghitungnya adalah molaritas atau molalitas. Ini sama saja bisa diganti nanti dikali dengan jumlah ion, sedangkan yang non-elektrolit nilai molaritas atau molalitasnya itu sendiri. Nah, karena di soal yang diminta atau ditanyakan adalah titik didih tertinggi, titik didih adalah Tb, maka kita harus mencari jumlah partikel yang paling tinggi. Kita identifikasi pilihan A, CaCl2 itu elektrolit ya, karena nggak ada CHO. Nilai molalitasnya saya anggap 1 saja biar mudah. Oke, sehingga Jp-nya nanti tinggal 1 kali jumlah ion. CaCl2 ada Ca jumlahnya 1, Cl jumlahnya 2, berarti total ionnya adalah 3. Kemudian NaBr itu juga elektrolit. Jumlah ionnya Na-nya 1, Br-nya 1, totalnya adalah 2. CuSO4 itu juga elektrolit. Jumlah ionnya Cu-nya ada 1, SO4 juga 1, totalnya adalah 2. Pilihan D, CH3OH, ada CH dan O, berarti dia adalah non-elektrolit. Nanti nilai Cp-nya adalah 1, karena untuk non-elektrolit nanti dengan kata lain jumlah ionnya hanya ada 1. Kemudian KNO3 itu adalah elektrolit. Jumlah ionnya ada K, jumlahnya 1, NO3 satu kesatuan juga 1, totalnya adalah 2. Sehingga yang Cp-nya paling tinggi adalah A atau CaCl2.
Oke, cukup sekian untuk penjelasan soal UTBK 2021 berdasarkan FR gelombang kedua. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.